Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giska Gavin Alfalisor dengan NIM 2109124120012. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul proses pengelasan gas metal arc welding atau GMAW guna memenuhi salah satu penugasan mata kuliah teknologi las. Saya merupakan mahasiswa kelas A. Yang pertama ada di latar belakang. Latar belakang dari pengelasan sendiri adalah proses penyambungan logam secara permanen melalui pencarian material menggunakan sumber panas yang tinggi. Nah, pengelasan digunakan luas di industri seperti perkapalan, konstruksi, dan otomotif. Dan sering dengan perkembangan teknologi, berbagai metode pengelasan terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Salah satu metode yang paling sering digunakan di zaman modern saat ini adalah gas metal arc welding. Lalu ada di rumusan masalah dan tujuan penulisan, yang mana di presentasi kali ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan proses pengelasan GMAW, bagaimana prinsip kerja dari proses pengelasan GMAW, apa saja peralatan yang digunakan dalam proses GMAW, apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode pengelasan GMAW, dan bagaimana penerapan GMAW dalam industri. Dan diharapkan dapat memenuhi tujuan dari adanya penelitian dari untuk game AW ini, yaitu untuk menjelaskan pengertian dan prinsip kerja game AW, mengetahui peralatan dan parameter dalam pengelasan game AW, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan aplikasi game AW di dunia industri. Lalu ada di pengertian pengelasan. Yang pertama, pengelasan adalah proses penyambungan material, terutama logam atau termoplastik, dengan memanfaatkan panas, tekanan, atau kombinasi keduanya, hingga material berada dalam kondisi cair atau plastis. Kemudian, membeku kembali sehingga terbentuklah ikatan metalurgi yang kuat dan permanen. Lalu pengelasan itu juga bertujuan untuk menghasilkan sambungan dengan kekuatan dan kualitas mendekati material induk agar aman digunakan dalam berbagai aplikasi teknik seperti konstruksi, perkapalan, dan otomotif. Nah, kualitas hasilnya sangat dipengaruhi oleh parameter proses. Jika tidak tepat, dapat timbul cacat las seperti porositas, retak, kurang penetrasi, dan distorsi. Sehingga dalam penggunaannya, apabila terdapat hal-hal yang mengaruhi cacat las dalam pengelasan, dapat menyebabkan hal-hal buruk yang bisa terjadi yang tidak diinginkan. Lalu ada di sejarah perkembangan pengelasan. Dimulai dari sejak sekitar 3000 sebelum Masehi melalui teknik tempa yang digunakan oleh peradaban Mesir dan Romawi untuk menyambung logam secara sederhana. Dan pada saat memasuki abad ke-19, kemajuan besar itu terjadi setelah penemuan busur listrik oleh Humphrey Davy yang mendorong penggunaan elektroda karbon dan logam dalam proses pengelasan. Pada awal abad ke-20, berbagai metode mulai berkembang seperti las oksia, setilena, SMAW, GMAW, dan GTAW yang memperluas penerapan pengelasan di berbagai industri. Selanjutnya, pada era modern, teknologi seperti laser welding, electron beam welding, dan plasma welding mulai dikenal untuk menghasilkan presisi yang tinggi, terutama di industri genera dan otomotif. Dan hingga saat ini pengelasan semakin maju dalam penggunaannya, seperti adanya robot las dan sistem kendali berbasis komputer yang mampu meningkatkan konsistensi, kualitas, serta efisiensi dalam proses produksi. Dan sering dengan berkembangnya waktu, proses perkembangan pengelasan pun semakin meningkat. Lalu ada di klasifikasi pengelasan, yang mana terbagi menjadi tiga, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pengelasan khusus. Pengelasan cair merupakan eh, penyambungan logam dengan mencairkan material induk, lalu membeku menjadi satu. Contohnya SMAW, GMAW, GTAW, dan SAW. Lalu ada di pengelasan tekan, yaitu penyambungan yang dilakukan dengan tekanan tanpa harus mencairkan logam sepenuhnya. Contohnya adalah di resistance welding, untuk plat tipis, dan friction welding yang memanfaatkan gesekan tanpa bahan tambahan. Nah, gambar yang ada di situ merupakan contoh dari alat pengelasan tekan. Lalu yang terakhir ada di pengelasan khusus atau advanced welding, yaitu metode canggih dengan presisi tinggi seperti laser welding dan electron beam welding, yang banyak digunakan di industri modern. Lalu ada di pengertian GMAW. Apa itu GMAW? GMAW adalah metode pengelasan busur listrik yang menggunakan kalat logam sebagai elektroda kontinu dengan perlindungan gas. Metode ini dikenal sebagai MIG dan MAG.
Keunggulan dari GMAW ini sendiri terletak pada penggunaan elektroda kawat kontinu sehingga tidak perlu sering mengganti elektroda yang berdampak pada produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, proses ini menghasilkan spatter yang relatif rendah dan mampu digunakan untuk berbagai jenis material seperti baja karbon, stainless steel, hingga aluminium, sehingga sangat fleksibel dalam dunia industri. Kalau dari prinsip kerja dan komponen utama GMAW, pada dasarnya GMAW itu dimulai dari listrik yang eh, bersumber daya eh arus listrik dan sumber daya mengalir ke elektroda kawat yang disuplai secara kontinu lalu membentuk busur listrik dengan benda kerja. Nah, panas tinggi yang ada dari busur mencairkan elektroda dan logam dasar sehingga terbentuklah whirlpool yang mengikuti pergerakan melengking gun. Nah, setelah panas berpindah, logam cair mendingin dan membentuk menjadi sambungan permanen. Selama proses ini, gas pelindung dialirkan untuk melindungi area las dari kontaminasi udara agar tidak terjadi cacat seperti porositas dan oksidasi. Nah, komponen utama dari GMAW ini sendiri yang pertama dari power source yaitu penyedia arus listrik yang stabil, wire feeder yang mendorong kawat elektroda secara otomatis, welding gun atau torch yang mengarahkan elektroda dan gas pelindung, gas cylinder sebagai sumber gas pelindung, serta electrode wire yang berfungsi sebagai penghantar arus sekaligus bahan pengisi dalam proses pengelasan. Lalu ada di parameter pengelasan. Nah, kualitas hasil las pada GMAW itu dipengaruhi oleh beberapa parameter utama. Dan apabila parameter ini tidak ditentukan dengan tepat, dapat menyebabkan cacat seperti penetrasi yang kurang, spektrum berlebih, atau hasil las yang tidak merata, yang bisa diartikan juga dengan adanya cacat las. Nah, parameter pengelasannya ada apa saja? Yang pertama itu ada di arus listrik yang menentukan pusat panas dan penetrasi, tegangan yang mempengaruhi panjang serta stabilitas busur, wire feed speed yang mengatur jumlah logam pengisi, serta travel speed yang menentukan bentuk dan distribusi bit. Lalu ada di jenis gas pelindung. Gas pelindung sendiri itu berfungsi untuk menjaga kestabilan busur dan melindungi logam cair dari kontaminasi udara. Jenis gas pelindung yang digunakan itu ada di argon, helium, CO2. Dan ada juga campuran gas seperti argon dan CO2 atau argon dan helium yang sering digunakan karena mampu memberikan keseimbangan antara stabilitas busur, penetrasi, dan kualitas hasil las. Lalu ada di polaritas arus dan duty cycle. Nah, polaritas arus itu mempengaruhi distribusi panas dan karakteristik pengelasan. DCSP atau elektroda negatif, DCSP menghasilkan panas lebih besar di benda kerja sehingga penetrasi lebih dalam dan cocok untuk material tebal. Sementara DCRP itu membuat elektroda lebih cepat mencair, dan busur lebih stabil, serta spatter lebih sedikit sehingga paling umum digunakan. Nah, selain itu, duty cycle juga menunjukkan persentase waktu mesin dapat bekerja dalam 10 menit tanpa overheat. Misalnya, 60% berarti 6 menit pengelasan dan 4 menit istirahat. Karena semakin tinggi arus, duty cycle cenderung menurun. Dan sedangkan sistem pendingin air memungkinkan duty cycle lebih tinggi dibandingkan pendingin udara. Lalu ada di metal transfer. Apa itu metal transfer? Metal transfer itu adalah cara perpindahan logam cair dari elektroda ke benda kerja yang mempengaruhi kualitas hasil las. Short circuit transfer terjadi saat elektroda menyentuh benda kerja menghasilkan spatter minimal, namun penetrasi dangkal, cocok untuk material tipis dan posisi sulit. Lalu ada di kelebihan dan kekurangan dari GMAW. GMAW itu memiliki kelebihan yaitu produktivitas yang tinggi karena elektroda kawat kontinu menghasilkan las yang rapi dengan speed rendah serta kecepatan pengelasan lebih tinggi. BMAW juga fleksibel untuk berbagai logam dan mudah diotomatisasi dengan robot. Efisiensi kerja juga dapat meningkat karena waktu henti lebih sedikit. Kualitas hasil las juga cenderung lebih konsisten jika parameter diatur dengan tepat. Lalu untuk kekurangan dari GMAW sendiri, GMAW itu sensitif terhadap angin yang dapat mengganggu gas pelindung. Nah, peralatannya lebih mahal dan kompleks, kurang cocok untuk outdoor, serta membutuhkan operator dengan pemahaman parameter yang baik. Selain itu, peralatan harus dilakukan secara rutin agar performa tetap optimal. Penggunaan gas pelindung juga
menambah biaya operasional dalam jangka panjang. Lalu ada di prosedur pengelasan, yang mana langkah pertama itu eh, harus memeriksa seluruh peralatan las. Kemudian yang kedua itu membersihkan permukaan benda kerja. Yang ketiga itu mengatur parameter pengelasan. Yang keempat itu menyalakan mesin dan membuka aliran gas pelindung. Yang kelima itu menyalakan busur listrik. Yang keenam adanya gerakan welding dan sepanjang jalur sambungan secara stabil dan konsisten. Yang ketujuh itu mematikan mesin dan menutup aliran gas setelah selesai. Dan yang kedelapan itu melakukan inspeksi hasil las. Lalu ada di hasil dan pembahasan yang mana hasil pengelasan itu menunjukkan permukaan las yang halus dan relatif rapi dengan manik las yang seragam dari awal hingga akhir. Percikan logam yang dihasilkan juga relatif sedikit, serta penetrasi pada material baja cukup baik secara keseluruhan. Tidak ditemukan cacat visual yang signifikan pada hasil sambungan apabila parameter dan juga pengerjaannya itu eh, rapi dan stabil. Contohnya itu seperti gambar yang di samping yang mana itu merupakan salah satu hasil dari pengelasan KMAW. Lalu yang lalu hasil hasil yang baik ini menunjukkan bahwa parameter pengelasan seperti arus, tegangan, dan wear speed telah diatur dengan tepat. Penggunaan gas pelindung juga efektif dalam mencegah kontaminasi udara sehingga terjadi porositas. Selain itu, kestabilan busur listrik menghasilkan distribusi panas yang merata sehingga bit plus konsisten dan suplai elektroda yang kontinu membuat proses lebih efisien dibandingkan dengan metode SMAW. Lalu ada di kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya, GMAW adalah metode pengerasan busur listrik dengan elektroda kawat kontinu dan gas pelindung yang menghasilkan sambungan yang kuat dan permanen. Dengan kualitas yang bergantung pada pengaturan parameter seperti arus, tegangan, wear speed, dan travel speed. Metode GMAW juga efisien dan produktif dibanding konvensional karena tidak perlu sering mengganti elektroda, serta didukung komponen utama yang bekerja terintegrasi sehingga cocok untuk industri manufaktur dan lain-lain. Nah, untuk hasil yang optimal, diharapkan parameter dan gas pelindung harus disesuaikan dengan material yang ada. Peralatan perlu dirawat secara berkala supaya tidak terjadi kerusakan ataupun eh, kendala saat melakukan pengelasan, serta penggunaan APD, ventilasi yang baik, dan peningkatan keterampilan tetap harus diperhatikan. Ini adalah beberapa dasar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih.